Ya, selamat malam. Kita berjumpa lagi malam hari ini melanjutkan eh, pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol kita eh, yang sudah kita mulai beberapa Sabtu. Ya, kita hari ini tetap melanjutkan mengenai keluarga. Ya, kalau Sabtu lalu kita sudah bicara soal keluarga adalah tiang bangsa. Ya, kita lanjutkan malam hari ini dengan topik yang menarik lagi, ya, nasionalisme lahir dari keluarga. Oke, sudah datang, sudah bergabung bersama-sama kita Pak Utoro. Ya, kita tunggu invitation-nya, request-nya. Bisa request. Bisa juga request kah Pak? Yang di plus itu di samping komen. Terus saya invitation, right? Iya. Selamat malam, Malam Pak, Mas Albert. malam-malam. Apa kabar? Sehat ya? Sehat Pak. Oke. Iya, senang sekali nih, luar biasa. Eh, kita patut bersyukur malam hari ini bisa jumpa lagi di tengah kondisi yang tidak nyaman buat bangsa ini gitu ya, dan kita mesti perlu banyak berdoa dan merespon tadi pagi yang Menteri Agama meminta kita berdoa. Saya rasa bukan hanya 1 menit, tapi juga kita bawa di dalam doa-doa kita pribadi untuk bangsa ini. Ya, malam Pak, ini bicara soal nasionalisme dan rumah. Ini luar biasa sekali Pak. Nah, judulnya kan nasionalisme lahir dari rumah. Mengapa Pak ini jadi hal yang perlu disampaikan gitu? Kenapa spesial rumah itu Pak? Ada apa gitu ya? Jadi kok tidak dilahirkan dari DPR nih? Karena kan pembuat keputusan undang-undang gitu kan ya, istilah ibaratnya kalau konstitusi, sebagai konstitusi mungkin wah ini akhirnya dari konstitusi gitu, dari legislatif, atau misalkan ya perlu dididik, perlu dari sekolah. Ini kenapa dari rumah? Oke, pertanyaan ini bagus, Mas Albert. Seperti yang pernah Iya, kita bicarakan di pertemuan kita sebelumnya, Mas, nasionalisme iya, atau cinta tanah air ini merupakan gabungan dari belief, value, dan understanding ya, keyakinan, nilai-nilai, dan pemahaman. Dan sebelumnya saya juga pernah menyampaikan bahwa yang namanya belief atau keyakinan, kemudian value atau nilai-nilai, dan understanding atau pemahaman ini adalah sesuatu yang tidak muncul begitu aja, Mas Albert. Sesuatu yang muncul karena habit, karena kebiasaan gitu ya, sesuatu yang dibiasakan. Dan saya punya keyakinan yang cukup tinggi bahwa rumah adalah tempat tumbuhnya habit atau kebiasaan. Karena sebagian besar waktu kita ini kan di rumah ya. Kecuali orang yang mungkin traveling gitu. Kalau kita tidur 8 jam, kemudian kerja 8 jam, lain-lainnya kegiatan yang tambahan gitu ya 8 jam, maka mungkin 12 jam sehari atau bahkan mungkin lebih kita ada di rumah. Anak-anak ada iya, di rumah. Istri kita bahkan iya, mungkin 24 jam kali ya ada iya, di rumah. Bukan istri kita ya Mas, istri saya maksudnya. iya, 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 Dan karena nasionalisme ini adalah belief, value, understanding, ini urutan logikanya Mas. Dan belief, value, understanding itu muncul dari habit, dan rumah ini adalah tempat yang paling
apa ya, ideal paling umum untuk tubuhnya habit, maka akhirnya kesimpulannya adalah bahwa rumah ini adalah tempat paling ideal untuk tumbuhnya nasionalisme, Mas Albert. Iya. Pak, ini soal habit atau kebiasaan ya. Itu Ya, juga apa namanya berarti kaitan dengan ini Pak. Kan ada orang nih, wah kok nggak berubah sih? Itu yang mungkin yang dimaksud adalah habitnya ini Pak. Jadi kan kalau ya, ada apa ya, ada formula atau ada quote, Anda menabur pikiran menuai tindakan, menabur tindakan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai masa depan. Gitu. Nah, jadi, ya, berarti kan kalau yang kita sebut orang berubah itu berarti dari dipengaruhi dari habit ya Pak. Maksudnya, wah betul ini orang sekali, kok nggak Mas. berubah. Mm-mm. Nah kalau Ya, padahal orang seringkali kebalik nih, kamu berubah, makanya kebiasaanmu berubah. Menarik nih Pak, kalau sekarang kebiasaan dulu baru mengubah orang, ubahlah kebiasaanmu. ya. Nah, atau sebetulnya ubahlah orangnya dulu nih, mungkin orang ada yang terapis lah, ada yang ini sebenarnya gimana nih Pak kaitannya bisa membentuk habit. Ya, pertanyaan yang keren. Jadi Hmm. antara mindset ya, mindset itu Hmm. belief, value sama understanding itu dengan Hmm. kebiasaan atau behavior itu Hmm. adalah dua hal yang saling berkaitan. Atau kalau Hmm. teman-teman dari NLP mengatakan bahwa mind and body is connected. Jadi Hmm. antara mind and body is connected. Kebiasaan itu kalau kita lihat kan kebiasaan ucap, kebiasaan laku ya Mas, behavioral. Ya. Eh, Memang ada kebiasaan berpikir tapi itu nggak kelihatan. Ada kebiasaan Hmm. beremosi tapi nggak kelihatan. Tapi kalau kita Hmm. ngomong perubahan, biasanya kebiasaan yang terlihat ada dua, yaitu behavior atau perilaku, kemudian yang Hmm. kedua adalah komunikasi atau ucapan. Hmm. Dua-duanya bisa saling mempengaruhi, Mas Albert, karena Hmm. mind and body is connected. Saya Hmm. bisa berubah ucapan dan perilaku saya karena ada mindset yang berubah, belief, Hmm. value, understanding, dan emosi saya berubah. Tapi bisa Hmm. juga begini, belief, value, understanding tidak berubah, tetapi saya melakukan perubahan ucapan dan perilaku karena satu dari lain hal, misalnya karena saya Hmm. diminta oleh atasan saya, diminta oleh orang yang punya otoritas gitu ya, sehingga Ya. saya akhirnya melakukan. Dan akhirnya itu menjadi berubah ke mindset. Jadi bisa Hmm. dua arah, Mas. Mindset Hmm. bisa mengubah ucapan dan Ya. perilaku bisa mengubah mindset. Makanya ada namanya afirmasi. Afirmasi ini Hmm. adalah menyampaikan belief, value, understanding oleh kita sendiri. Tujuannya adalah agar tubuh kita, telinga kita, badan kita mendengar ucapan kita, sehingga akhirnya mereka juga menyetujuinya. Jadi bisa dari dua arah, Mas Albert. Hmm. Oke. Tapi habit ini dipengaruhi oleh belief and understanding. Betul. Jadi belief, value, understanding mempengaruhi habit. Kemudian Hmm. habit yang kita dalam tanda kurung paksakan gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi belief, value, understanding. Cuman kalau Hmm. kita berbicara alamiah ya, yang alamiah tanpa paksaan gitu, biasanya umumnya mulai dari belief, understanding, kemudian jadi value. Value inilah yang akan menjadi habit gitu ya. Karena ini adalah Hmm. sesuatu yang baik. Value ini kan sesuatu yang penting, sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu Hmm. yang kita sukai, sesuatu yang kita prioritaskan, sesuatu Hmm. yang kita lakukan demi pengabdian, persembahan, partisipasi gitu. Jadi tentunya ini akan menjadi sebuah habit gitu ya. Dan habit ini merupakan sesuatu yang ya tadi bisa kembali lagi ke depan. Makanya James Clear di bukunya Atomic Habit mengatakan Ya. bahwa ada yang namanya habit loop ya. Habit loop itu adalah Hmm. saya punya mindset, kemudian saya berubah, kemudian saya melakukan perubahan behavior. Kemudian dari Hmm. perubahan behavior itu saya mendapatkan reward. Wow, Hmm. ternyata ketika saya berubah, hasilnya keren ya. Merubah Ya. mindset lagi, kemudian memperkuat habit berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi sesuatu yang di bawah sadar kita. Kita melakukannya. Dan ketika kita tidak melakukannya, maka timbul rasa bersalah, Mas Albert. Hmm. Ya. Ya. Oke, Pak, kalau tadi nasionalisme itu adalah gabungan dari belief, value, dan understanding. Mhm. Eh, Gimana nih Pak mengkaitkan atau istilahnya apa kontribusi atau peranan rumah dalam membentuk belief seseorang, understanding seseorang, atau value seseorang? Kalau tadi kan dengan kaitannya dengan habit sudah
bahwa rumah adalah tempat yang istilahnya ideal, tempat Ideal. yang baik ya, Mhm. kondusif untuk kita menumbuhkan habit. Nah, kalau sekarang Ya, bagaimana dengan kaitan rumah terhadap belief, value, dan understanding ini Pak? Bagaimana membentuk oke. sebuah belief dari rumah ini? Oke, Ya. oke. Jadi, em, jadi seperti yang pernah kita bahas kemarin, Mas. Jadi Hmm, kalau kita buat sebuah segitiga gitu ya, Mas. Sudut hmm, yang paling atas itu adalah value ya. Jadi value, kemudian kiri kanannya adalah belief dan understanding. Jadi value ini hmm, adalah dibuat dari belief dan understanding. Kita tidak bisa hmm, mengubah value, ya kan? Kecuali kita mengubah melalui belief dan understandingnya. Nah, hmm, value itu contohnya adalah Pancasila misalnya. Karena hmm. Pancasila ini kan bagian dari nasionalisme kita kan, Mas. Ya, ya. Nah, Pancasila ini terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya. Kemudian, nah value-value itulah yang apa namanya akan tumbuh, bersemi, berkembang secara ideal di keluarga, di Hmm, tempat yang memang apa ya, tempat yang umumnya terjadi penumbuhan habit, penumbuhan belief, hmm, penumbuhan understanding dan values. hmm, Contoh yang paling mudah adalah begini. Kalau di sebuah keluarga, Mas, sebuah keluarga hmm, setiap hari di apa namanya mereka melakukan kebiasaan untuk beribadah, misalnya bagi yang Muslim beribadah dengan sesuai keyakinannya, yang agama lain sesuai dengan keyakinannya, maka ini lama-lama akan menjadi habit. Habit kemudian hmm. yang akan memperkuat belief, memperkuat understanding, apalagi kalau nanti ada dijelaskan sama orang tuanya ya, kenapa kita perlu beribadah, apa manfaatnya beribadah, bagaimana caranya beribadah, dia paham, dia yakin bahwa ini adalah sesuatu yang baik, akhirnya menjadi value, value ketuhanan. Dan ketika Hmm. dia sudah memiliki value ketuhanan, maka dia otomatis akan bersama-sama dengan orang lain yang memiliki value ketuhanan, hidup bersama-sama dan apa namanya melakukan aktivitas salah satu aktivitas nasionalisme, Hmm. yaitu menjalankan atau living the values. Valuesnya Hmm. salah satunya adalah Pancasila. Gitu, Ya, Mas. ya, ya, ini luar biasa sekali. Eh, Kalau dari ini Pak, bisa nggak sih mengubah value seseorang gitu Pak, atau mengubah belief seseorang gitu Pak? Mungkin nggak gitu. Jadi ini kan ada dari Yes, rumah bisa. ini ya. Dari Hmm. rumah ini mungkin ada relasi terjadi kan antar pasangan atau dengan anak, apalagi dengan pasangan yang yang maksudnya ketika menikah itu sudah katanya ya, karena sekali pakai istilah katanya, oh saya belum nikah gitu kan ya, jadi itu kan ketemu dua pribadi yang berbeda, yang punya latar belakang dari keluarga yang berbeda dan bawa perbedaan. Nah ini kan terjadi dua value, bapak berbeda, ada yang berbeda. Nah bisa nggak saling apa istilahnya, kalau mempengaruhi bisa itu prosesnya gimana sih Pak? Bisa bisa Oke, berubah ya, gitu. ya. Pertanyaan yang bagus, Mas. Jadi kalau saya boleh ulangi tadi value ya, value Hmm, itu berasal dari belief dan understanding. hmm, Kemudian belief dan understanding ini mereka berasal dari pengetahuan. hmm, Pengetahuan, pemahaman, kesimpulan, afirmasi, konfirmasi, dan akhirnya jadi belief atau pemahaman. Jadi hmm, prosesnya sebenarnya cukup sederhana dan kita biasa melakukan, Mas, untuk bisa mendapatkan hmm, pemahaman atau keyakinan gitu ya. Kalau hmm, pemahaman sih sederhana, kita mendapatkan pengetahuan baru gitu ya dengan diberitahu, kemudian kita melihatnya dari beberapa sudut pandang, akhirnya jadi sebuah pemahaman. Kemudian kalau keyakinan, proses pertumbuhan keyakinan ini muncul dari pengetahuan, kemudian menjadi pemahaman. Jadi pemahaman sama pengetahuan itu bedanya, kalau pemahaman adalah melihat dari berbagai sudut pandang pengetahuan. Kalau pengetahuan ini hanya satu sudut pandang, kemudian kalau kita melihatnya dari beberapa sudut pandang, jadilah pemahaman. Kemudian setelah hmm, pemahaman, kita menyimpulkan apa yang Anda simpulkan dari yang Anda pahami. Kemudian hmm, setelah saya menyimpulkan, maka saya membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah belief sebenarnya ketika seseorang mengambil sebuah keputusan dari kesimpulan yang diambil, Mas. Kemudian hmm, setelah memiliki keputusan, biasanya supaya keyakinan itu lebih yakin, biasanya orang akan melakukan afirmasi. Afirmasi ini bentuknya adalah
pembuktian atau berkata kepada diri sendiri dalam bentuk self-talk bahwa apa yang saya putuskan tadi benar, apa yang saya putuskan tadi benar. Kemudian dia juga bisa saja melakukan konfirmasi. Kalau afirmasi itu adalah penguatan keputusan menjadi keyakinan oleh saya sendiri. Kemudian kalau konfirmasi itu adalah penguatan keputusan menjadi keyakinan dari pihak eksternal, gitu ya. Kita mungkin saya ketemu dengan Mas Albert, saya punya keputusan seperti ini, bagaimana menurut Mas Albert? Kalau Mas Albert bilang, saya Pak, itu keputusan yang tepat gitu ya, maka terjadi konfirmasi. Dan setelah itu maka terjadilah belief. Nah, belief ini sesuai dengan umur terjadinya, Mas. Sesuai dengan umur terjadinya dan repetisi menjalankannya, maka dia akan semakin kuat. Kalau saya punya habit, kemudian saya jalankan, maka habitnya makin lama makin kuat. Jadi habit ini ada yang habit yang masih lemah, masih ya junior gitu ya, habit junior atau belief junior. Ada juga belief yang sudah senior gitu ya. Nah, belief yang sudah senior ini dia mempengaruhi kecepatan kita dalam bertindak gitu ya. Kecepatan kita dalam bertindak. Kemudian kalau pemahaman tadi semakin paham gitu ya, semakin banyak sudut pandang yang kita pakai, maka kita menjadi semakin mampu mengendalikan emosi. Jadi semakin paham, maka makin kita bisa mengendalikan emosi. Jadi merubahnya dari situ, Mas. Dari perubahan dari pengetahuan, kemudian pemahaman, setelah itu menyimpulkan, mengambil keputusan, afirmasi, konfirmasi, jadilah keyakinan. Kemudian keyakinan ditambah dengan pemahaman, kemudian repetisi dijadikan habit, jadilah value gitu. Dan itu kita bisa mengubah habit, bisa mengubah understanding, dan akhirnya terjadi value. Itu Mas Albert. Semoga tidak terlalu panjang ya penjelasannya. Oh enggak Pak, itu mencerahkan. Mungkin saya perlu nanti tanya yang soal ini usia tadi Pak, atau senior junior tadi. Cuma sebelumnya saya jadi kebayang nih Pak, baru malam ini gini. Kalau misalkan para founding fathers itu tidak pernah dibuang, ya, karena dibuangnya kan pasti keluar pulau Pak. Biasanya bukan area penduduk kerajaan-kerajaan, jadi bukan area kekuasaannya dia begitu. Jadi akhirnya bisa menyatukan Indonesia Pak, karena mereka punya pemahaman yang lebih luas gitu ya. Oh, Indonesia Timur ini budayanya, kulturnya kayak apa, pemikirannya seperti apa, dan jadi tidak hanya dunia yang aku lihat dan ini, tapi mereka lebih luas. Kalau tadi dikatakan pengetahuannya bertambah. Lalu yang kedua, proses mereka berinteraksi gitu ya. Soekarno di rumahnya siapa itu ya, Soekarno Aminoto ya kalau nggak salah. Jadi interaksi dengan yang usia pun ya, yang usia dia Soekarno muda dengan para pendahulunya, belum lagi sekolah di luar, lalu dengan pemikiran Hatta, dan kemudian mereka berdiskusi, ada kongres pemuda, ada ini, akhirnya tadi ada konfirmasi, mungkin ada afirmasi, ada konfirmasi, sehingga mengkerucutlah, ketemulah dengan value-value yang kita sebut dengan Pancasila itu ya. Jadi Keindonesiaan ini, itu tadi kalau ditanya prosesnya kok bisa jadi Pancasila, proses yang panjang ini menurut saya ada sumbangsi tadi dari understanding, dari belief itu ya, karena prosesnya juga panjang. Kalau founding fathers tidak pernah dibuang gitu, mungkin juga beda loh ya dalam waktu konflik yang terjadi di PPKI gitu ya, atau konflik ya, diskusi-diskusinya, keputusan pembukaan undang-undang sampai mereka bisa clear, akhirnya bisa jadi UD 45 pembukaan sekarang ini, kebesaran hati gitu ya, lalu memandang kepentingan yang lebih besar untuk Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa lebih besar. Ini kan menurut saya ada proses itu tadi, ada pengetahuan, konfirmasi, ada ini yang membentuk sehingga terjadilah sampai value yang kita sebut Pancasila. Gimana Pak menurut Pak? Betul sekali Mas. Ya, jadi kalau kita lihat tadi terbentuknya value, belief sama understanding sudah kita jelaskan ya tadi ya. Kemudian ada juga situasi lingkungan atau situasi environmental yang mendukung terbentuknya belief, value dan understanding, Mas. Jadi ada situasi yang membuat belief, value dan understanding ini tumbuh subur.
ada juga situasi yang membuat belief, value, understanding ini menjadi kerdil gitu ya, menjadi tidak tumbuh subur gitu. Nah, beberapa hal yang membuat belief, value, understanding ini tumbuh subur, yang nomor satu adalah belajar, tentu saja ya. Ketika kita belajar baik formal maupun informal, ikut kuliah atau training, membaca buku atau apa namanya proses belajar yang lain, maka tentu pemahaman kita menjadi lebih luas. Kemudian pemaknaan yang kita berikan juga makin lebar, belief kita juga makin disuplai oleh pengetahuan, pemahaman, keputusan, kesimpulan yang makin berkualitas tentu saja, sehingga ujung-ujungnya value-nya juga makin berkualitas. Itu yang pertama ya. Pertama adalah belajar. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini adalah bersilaturahmi. Bersilaturahmi, dan ketika bersilaturahmi tentu kita menjadi tahu wawasan orang lain, persepsi orang lain kan, dan kita menjadi lebih paham, karena untuk paham cukup kita melihat sesuatu dari berbagai macam sudut pandang. Nah, sudut pandang ini kan yang paling realistis adalah sudut pandang orang lain ya Mas. Kalau saya bisanya mengandaikan atau membayangkan seperti apa yang Mas Albert membayangkan sesuatu atau melihat sesuatu, bisa saja salah dan bisa saja sangat salah kan Mas. Tapi kalau saya tanya langsung kepada Mas Albert, bagaimana pandangan Anda tentang A? Bagaimana pandangan Anda tentang B? Kemudian akhirnya saya bisa mengetahui, mendengar, wow, ternyata Mas Albert melihat A dan B seperti itu. Dan kelihatannya oke juga. Kemudian saya akan mengadopsi, dan saya minta izin Mas Albert boleh nggak saya adopt persepsinya Mas Albert ini? Saya tambahkan ke dalam persepsi saya. Oh, silakan Pak Uttoro, dan boleh nggak Pak Uttoro persepsinya Pak Uttoro saya adopt? Oh, silakan Mas Albert. Jadi akhirnya kita berdua ini menjadi orang yang persepsinya tambah, sudut pandangnya tambah, kita menjadi orang yang makin paham gitu Mas. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memberi. Ketika kita memberi, maka kita jadi tahu kekuatan orang lain. Kemudian ketika kita menerima, maka kita menjadi bisa menjadi objek tempat seseorang mengaktualisasikan dirinya. Kalau saya kaya raya gitu ya Mas, buat apa kalau saya tidak bisa memberi gitu kan? Karena kekayaan itu tidak bisa saya pakai semuanya kan Mas. Saya kalau makan ya paling cuma sepiring gitu ya Mas. Kemudian kalau pakai baju ya bajunya cuma satu, enggak 10 rangkap-rangkap gitu. Kalaupun toh saya punya rumah 10 gitu, ya yang saya tidurin cuma satu gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan apa yang kita miliki semuanya. Dan kekuatan itu hanya bisa ditunjukkan ketika kita memberi dan ada orang yang menerima. Ketika Anda memberi, menerima, take and give gitu ya. Itu juga secara langsung atau tidak langsung membuat kita menjadi makin paham, makin mengetahui kekuatan diri kita, makin memahami kekuatan orang lain. Memahami kelemahan saya, memahami kelemahan orang lain. Dan ini akan menjadi sesuatu yang membuat belief, value, understanding menjadi lebih subur, menjadi lebih, apa istilahnya, lebih berkembang gitu, Mas Albert. Pak, sedikit boleh diulang Pak ya, soal memberi tadi, ukur kekuatan orang lain atau apa? Kekuatan. Ketika saya memberi, Mas, orang yang memberi itu kan biasanya dia punya kekuatan yang lebih besar, entah itu kompetensi, entah otoritas, entah kepemilikan dan sebagainya ya, atau kesempatan gitu ya. Contohnya misalnya begini, ketika saya sedang antri di bandara gitu ya, kemudian ada ibu-ibu yang antri juga dan sudah sepuh gitu ya. Kemudian saya mempersilahkan kesempatan saya memberikan kesempatan, silakan Bu, ibu yang di depan saya. Itu adalah sebuah pemberian. Nah, pemberian itu adalah sebuah simbol bahwa saya punya kekuatan. Punya kekuatan. Nah, kekuatan ini diterima oleh orang lain. Sehingga akhirnya orang yang menerima melihat bahwa, oh, orang itu punya kekuatan. Kemudian suatu saat nanti mungkin dia juga akan memberi kepada orang itu. Kemudian akhirnya orang yang diberi, oh, dia juga punya kekuatan. Kita saling mengetahui kekuatan kita. Dan pada saat yang sama mungkin kita juga mengetahui kelemahan kita, sehingga kita perlu bersatu, perlu persatuan gitu ya, karena kekuatan yang bergabung akan menghasilkan kekuatan yang besar gitu ya, kekuatan yang bersatu akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar, dan kekuatan yang lebih besar itu tentu akan menghasilkan syarat peradaban yang pertama, Mas.
yaitu keamanan. Benar. Keamanan. Karena kalau saya sama Mas Albert berdua gitu ya Mas, berdua berjalan-jalan gitu, mungkin kita lebih aman ya Mas. Karena kalau ada sesuatu yang membahayakan saya, mencelakai saya, pasti Mas Albert akan membela saya kan, atau kita berdua akan menghadapinya bersama-sama. Dibandingkan kalau kita cuma bersatu gitu, sendiri gitu ya. Apalagi kalau kita bertiga, berempat, berlima, tentu kita menjadi makin merasa aman, makin merasa nyaman karena persatuan tadi. Gitu Mas tadi konteksnya. Ya kalau ini sih, kalau yang terakhir tadi, semoga saya bukan jadi pribadi yang insecure karena single ya Pak. Iya, selamat malam, silakan Bapak kalau mau sapa-sapa dulu juga boleh. Jadi ini sejauh ini rumah adalah nasionalisme adalah gabungan dari belief, value, dan understanding. Lalu behavior, value, understanding itu lahir dari habit. Rumah adalah tempat atau lingkungan yang kondusif, ideal untuk habit bisa bertumbuh. Tadi menarik sekali karena bisa bertumbuh ini karena ada kriteria kita ini belajar ya, lalu silaturahmi dan memberi gitu. Itu menarik sekali. Nah, jadi kalau dulu sih mungkin caranya berapa banyak buku yang kamu baca gitu, dari kamu belajar itu ya. Kalau zaman dulu mungkin zaman Pak Karno, makanya daerah mereka seperti sejarahnya Bung Hatta itu kan, saya mau dibuang asalkan ya sampai bawa itu, nggak tahu berapa ongkosnya, bisa dikirim lewat kapal itu, yang buku-bukunya dia minta harta yang dibawa itu waktu pembuangan adalah bukunya yang dibawa gitu. Jadi seberharga itunya. Yang pertama buku, dan yang kedua jelas mereka berjejaring, sehingga mungkin ada kongres, ada organisasi. Nah, sendirian itu nggak bisa gitu. Kolektif ya, kolektif, kolega itu. Jadi mereka punya kolektif. Lalu yang ketiga memberi daerah ya, karena pengorbanan itu tidak perlu diragukan. Itu jadi nilai-nilai kepahlawanan, berkorban, memberi, jadi pahlawan. Oke, silakan kalau ada teman-teman yang bergabung malam hari ini juga yang mau bertanya ya Pak Toro, silakan. Oke, ya teman-teman ini terima kasih sudah banyak yang bergabung, dan ada beberapa yang menyampaikan mohon izin bergabung, menyimak dan sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Dan sambil menunggu teman-teman yang barangkali ada yang ingin sharing atau bertanya atau komentar, saya tadi pagi saya bersama Mas Albert juga. Tadi pagi kita bertemu dengan para guru coach Indonesia Emas selama hampir 2 jam ya Mas ya, dari seluruh penjuru Nusantara. Dan tadi kita juga memperdengarkan lagu-lagu daerah. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bagus nih Mas. Jadi di rumah, di keluarga, kalau kita ingin menumbuhkan nasionalisme, itu kan yang pertama kali tadi prosesnya adalah pengetahuan. Meskipun di sekolah mungkin anak-anak belajar tentang pengetahuan tentang Indonesia gitu ya, tapi tidak ada salahnya bapak dan ibu, ayah, bunda di rumah juga memperkenalkan bahwa kita ini satu. Kenapa satu? Karena kita memiliki value yang sama. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita memiliki value yang sama. Beliefnya mungkin berbeda, understandingnya berbeda, tapi kita mengerucut dengan value yang sama, yaitu Pancasila. Kemudian kita yang berbeda-beda ini memiliki value yang sama, memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Kemudian tari-tarian, lagu-lagu daerah, tempat-tempat wisata, pulau-pulau yang banyak gitu ya Mas. Ini adalah hal-hal yang bisa kita mulai tumbuhkan di keluarga. Karena di sekolah kan mereka hanya mengejar nilai ya mungkin ya. Tapi lah di rumah ini kan ya kita punya teman, jadi kita tidak hanya sendirian, kita punya teman di Timika, di Sorong, kita punya teman di Aceh, di Nias. Kita punya teman, semuanya adalah teman kita gitu ya. Mereka adalah sahabat-sahabat kita, mereka adalah rakyat Indonesia. Dan mereka memiliki value yang sama kayak kita. Meskipun bahasa mereka berbeda, budaya mereka berbeda, agamanya berbeda, lagu daerahnya berbeda, tetapi mereka memiliki value yang sama,
yaitu value Pancasila. Kita adalah satu Indonesia. Ini adalah hal-hal yang perlu kita jadikan ya gerakan nasional. Jadi meskipun saya lahir di Jawa misalnya, di rumah kita akan di waktu luang menyanyikan lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa pasti ya. Kemudian ya lagu-lagu Alusia tadi ya, Alusiau, kemudian lagu-lagu Aceh, lagu-lagu Bali. Ini sesuatu yang perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita, Mas Abed. Karena anak-anak ini kan suka sekali sama lagu-lagu kan, karena membuat mereka senang gitu. Nah, pilihannya ada kendalinya dari kita sebagai orang tua. Anak-anak mau kita ajari lagu apa gitu. Dan kalau anak-anak kita ajari lagu-lagu daerah, lagu-lagu Nusantara, lagu daerah Kalimantan misalnya, itu juga lagu Muna gitu ya. Kemudian lagu-lagu Aceh itu juga lagu Muna. Pakaian adat dari Sulawesi itu juga pakaian adat Muna gitu ya. Jadi kita menjelaskan bahwa kita berbeda-beda tetapi kita satu value. Jadi perbedaan itu justru malah menjadi kekayaan kita. Kemudian pakaian adat dari Papua itu juga pakaian adat Muna gitu ya. Kemudian bahasa Papua yang banyak itu juga bahasa Muna. Dan itu akan menjadikan pengalaman memori yang luar biasa bagi anak ketika dari kecil anak-anak sudah mulai mendapatkan pengetahuan tentang itu. Kemudian apalagi ketika mereka juga melihat orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Kayak saya di rumah misalnya pas santai ngambil gitar gitu ya, menyanyikan lagu Angin Mamiri. Oh, anak saya yang kecil, itu lagu dari mana Pak itu? Kemudian nyanyi lagu Apuse gitu ya. Oh, lagu dari mana? Akhirnya mereka jadi tahu. Kemudian mereka juga akhirnya ikut-ikut menyanyikan. Kemudian kalau sama teman-temannya ada acara, yuk kita nyanyi lagu-lagu daerah yuk gitu ya. Karena mereka terkesan karena diajari sama bapaknya juga menyanyi itu dan sebagainya. Apalagi sekarang pemimpin kita ya, kayak Pak Jokowi, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, setiap hari apa gitu ya Mas, mereka melakukan di Jawa Tengah, Kamis ya, Kamis di Jawa Barat juga Kamis, menggunakan pakaian tradisional. Pakaian tradisional ini menurut saya ini adalah salah satu cara yang keren gitu ya, untuk memperkenalkan pada anak-anak bahwa ini adalah pakaian adat kita. Dan yang dicontohkan oleh Pak Jokowi, para menteri ketika peringatan hari-hari kebesaran ya. Kayak Pak Jokowi upacara ya. Pak Jokowi misalnya dia tidak mesti harus pakai pakaian Jawa meskipun beliau adalah orang Jawa. Dan beliau menggunakan pakaian-pakaian dari daerah lain karena semua pakaian di seluruh Indonesia ini adalah pakaian kita semua, pakaian adat kita gitu ya. Saya sebagai orang Jawa juga merasa memiliki pakaian adatnya Sumatera Barat. Itu adalah pakaian kita. Bahasa Sumatera Barat adalah bahasa kita gitu ya. Dan segalanya. Dan kalau itu mulai didengungkan di rumah menjadi sesuatu yang sering kita sampaikan kepada anak-anak kita menjadi kebiasaan, maka akan menjadi sebuah belief, value, understanding, Mas. Dan tumbuhlah nasionalisme di situ. Nasionalisme yang mungkin agak sedikit berbeda dengan tahun 45 ya. Kalau nasionalisme zaman dulu ini kan nasionalisme perang gitu ya Mas. Ukurannya adalah mau berangkat perang enggak gitu. Tapi sekarang ini adalah lebih ke arah kecintaan, kesyukuran, kemudian belajar, berprestasi, memberi, saling bersatu gitu ya. Kemudian membangun peradaban yang aman, yang berkualitas, yang yang memiliki delivery yang kuat gitu ya, memiliki cost yang efisien gitu ya, kemudian juga inventory yang efisien gitu. Ini akan menjadikan nasionalisme itu nggak hanya di mindset, tetapi juga di perbuatan gitu ya. Kalau dulu mereka punya kecintaan pada tanah air dan berjuang merebut kemerdekaan, maka sekarang ini kita memiliki nasionalisme dan membangun peradaban yang mulia. Itu Mas kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Tadi kalau nyinggung tadi pagi itu yang komen yang mau belajar itu Bu Vita tadi pagi Pak, kalau Pak ingat tersebut. Ya, jadi yang ini ikut Suster malam hari Yovita ini ya. juga. Suster sama Yovita, satu suster satu lagi kan ada Bu Vita Desia Dwi Novita itu.
Tadi Oh yang iya Bapak iya. sempat kebalik itu tadi. Oh iya iya. Ikut Oke juga oke. malam hari ini. Oh, oke oke. Selamat malam Bu Vita. Iya, Selamat bergabung. Tadi iya, juga saya lihat ada beberapa sahabat saya, ada Pak Kusno, juga lihat iya, ada Bu Uti Brata juga sempat mampir tadi. iya, Terima kasih atas kehadirannya. iya. Wow, iya. Eh, Sampai speechless saya. Kaku. Ya. Oh, saya ini Pak. Jadi kalau soal lagu, ya ini ngobrol ini lagi ngobrol-ngobrol santai juga di kantor kami Pak. Itu tiap Hmm, pagi setengah jam itu ada lagu-lagu diputar untuk yang hmm, motivasi, gitu, yang ngebeat lah, istilahnya. Itu untuk oke, motivasi pagi. Nah, satu kali dalam seminggu itu karena saya punya kesempatan sekarang, saya pakai satu dari 2 hari dalam seminggu, jadi satu harinya itu hmm, lagu wajib, gitu, oke. lagu wajib, jadi Lagu lagu-lagu wajib. Garuda Pancasila, lagu Hari Ya. Merdeka, lagu-lagu itu. Hmm, Lalu yang hmm. hari yang satunya lagi itu lagu daerah Pak. Wow. Jadi Oke, dan menurut tradisi itu Agustus itu malah tiap hari dia akan diputar lagu daerah, lagu wajib tiap pagi oke, selama bulan oke. Agustus gitu. Jadi kita coba untuk apa ya itu membangun juga kira itu, dan tentunya kalau lagu daerah ya diputarnya dari berbagai macam daerah gitu. Hmm, 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 hmm. Ya. Ya, saya jadi juga ingat ya. Eh, Hmm, Dulu waktu saya masih kecil itu kan sering diajarin sama almarhum bapak saya ya, ya. tembang-tembang mocopat. Mungkin pernah dengar ya Mas, tembang Betul betul. mocopat. Tembang Saya mocopat itu belajar adalah Pak. tembang. Oh, belajar ya. Nah, bapak saya ngajarin Dantang Gulo gitu ya. Karena pada waktu kita masih kecil itu kan value kita masih nol, Mas. Hmm, Jadi value kita itu masih nol, belief kita juga masih nol, kemudian understanding kita masih nol. Jadi kita masih netral gitu ya. Apapun yang kita terima itu bagus gitu. Dan tergantung nanti sudah penuh apa belum gitu ya. ya, Kalau dulu kita ya, belajar Dandang Gulo gitu ya, oh, bagus karena saya belum pernah mendengar yang lain. Kemudian ya, belajar Bapak Pucung misalnya, oh bagus ya, karena saya belum mendengar yang lain. Akhirnya diisi oleh bapak saya. Kemudian ketika saya besar ya, akhirnya saya SMP pernah ikut lomba nyanyi Dandang Gulo, nembang Dandang Gulo. wow, Kemudian ya meskipun tidak menang tapi senang gitu ya. Kemudian SMA juga sama ada lomba kayak gitu, senang gitu ya. Kemudian pada saat saya bekerja dulu di sebuah perusahaan, di sana ada juga grup karawitan, Mas. Saya ikut wow, karawitan. Pada waktu SMA saya juga belajar karawitan. Saya waktu itu ya belajar apa namanya, kalau ada apa namanya acara gitu, saya biasanya pegang kunang. wow, Kemudian, wow, nah itu semua terjadi karena apa? Karena sesuatu yang diberikan oleh bapak saya kepada saya. Kemudian waktu itu juga apa namanya diceritain tentang cerita Cinde Laras gitu ya. Kemudian cerita tentang apa namanya Mas, yang ular itu ya. Ular saya lupa namanya ya. Kemudian cerita tentang Ken Dedes dan Kenaro gitu ya. ya, ya, Banyak banget cerita-cerita yang bisa kita perdengarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mengenal Indonesia. Kemudian cerita ya, tentang Danau Toba, kemudian cerita tentang Papua yang sekarang ini ya, sepertinya perkembangannya agak kurang ya Mas. Semoga nanti dengan ya, gerakan Guru Coach Indonesia Emas ini kita harapkan nanti karena ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, seluruh ya, kabupaten, sehingga nanti para guru coach yang mewakili kabupatennya masing-masing nanti bisa sharing ke kita nanti ya, sharing betul, tentang lagu-lagu daerah gitu ya. betul, Mungkin kayak ya, di Batak kan lagu daerahnya banyak banget pasti ya Mas, tidak hanya betul, Alusiau gitu ya. Kemudian ya, lagu Angin Mamiri itu dari mana Sulawesi ya, itu juga ya. tidak hanya itu, pasti banyak lagi. Dan yang Kayak lagi misalnya lagu viral di Jawa. TikTok justru malah lagu-lagu daerah juga Pak. NTT itu menyumbang lagu viral di TikTok. Oh iya itu, dan mungkin itu bukan hanya satu-satunya kan Mas, banyak banget. Betul, betul. Dan kayak lagu wajib misalnya, lagu wajib ini setahu saya juga berhenti sampai tahun Betul, berapa, habis itu nggak ada lagu wajib betul. lagi ya. Lagu wajib Diganti lagu ini Doraemon Pak. ya mungkin Ya, karena ya, belum belum ada kesempatan ya Mas ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada para seniman untuk diberi kesempatan untuk membuat lagu-lagu wajib gitu ya.
lagu-lagu yang bisa menumbuhkan nasionalisme. Mungkin ini sesuatu yang perlu kita gerakkan bersama-sama. Karena peradaban itu sekarang ini Mas, kalau saya boleh tahu ya, kalau saya boleh share Ya. pemikiran saya, eh, apa namanya, dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, kita baru menyadari tentang pentingnya peradaban kan Mas. Kalau seandainya kita punya peradaban yang kuat, peradaban yang aman, berkualitas, mungkin pandemi ini bisa lebih kita hadapi dengan lebih Ya, bagus optimis. gitu. Ya. Ya, dan nasionalisme ini perannya adalah menjadi sebuah alasan kenapa kita perlu berperan di dalam membangun peradaban yang besar gitu. Karena kalau kita tidak punya nasionalisme, mungkin kita tidak punya alasan kenapa saya perlu membangun peradaban Indonesia yang baik gitu. Tetapi ketika ya Indonesia adalah tanah airku, saya cinta tanah air Indonesia, maka saya punya kewajiban untuk berkontribusi membangun peradaban Indonesia gitu ya. Ya tentu mulainya dari peradaban RT, peradaban RW, peradaban yang kecil-kecil ya Mas, atau peradaban komunitas, peradaban komunitas trainer, komunitas ahli perpajakan misalnya, komunitas otomotif, komunitas yang banyak itu sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan Mas, mereka ini ada karena ada di Indonesia. Jadi entah komunitasnya apa saja, mari kita selipkan nasionalisme, karena nasionalisme ini adalah alasan paling kuat bagi kita untuk membangun peradaban yang keren, peradaban Indonesia. Kemudian tentu peradaban itu tidak muncul begitu aja Mas ya, mereka merupakan merupakan koleksi dari segmen-segmen peradaban yang lebih kecil gitu. Ya, ya. Oke Pak, ada pertanyaan nih Pak, menarik sekali malam hari ini Pak. Ada pertanyaan, silahkan Pak. Ya, Mana nih Pak, seringkali bullying atau perundungan menghambat tumbuhnya nasionalisme dalam pertemanan di sekolah atau lingkup anak-anak. Bagaimana pendapat Bapak menurut apa istilahnya terhadap ini ya, hal ini? Oke, luar biasa, ini dari Bu Kesia Novitasari ya. Oke, Bu Vita ya. Terima kasih Bu Vita atas pertanyaannya, luar biasa. Jadi kalau kita hubungkan dengan konteks pembicaraan kita pada hari ini, tentu kita bisa melakukannya dari rumah. Kalau kita mampu menjelaskan kepada anak-anak kita tentang value bangsa kita ini adalah bangsa yang pertama, bangsa yang berketuhanan. Makanya rajin-rajin beribadah. Kemudian yang kedua adalah kita adalah bangsa yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah kita punya Tuhan, maka setelah itu kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang mulia, makhluk Tuhan yang yang adil, yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan beradab. Beradab ini artinya patuh pada peraturan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kemudian menjaga norma-norma dan sebagainya. Kemudian di situ kita bisa menjelaskan bahwa kita semua manusia yang sama, kita tidak suka disakiti dan jangan menyakiti orang lain. Kita tidak suka lecehkan, jangan melecehkan orang lain. Mari kita hargai semua manusia Indonesia dan semua manusia pada umumnya karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kemudian persatuan Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Daripada dia kamu bully, lebih baik kamu rangkul, kamu ajak menjadi timmu gitu ya. Kemudian belajar bersama-sama, main bersama-sama, nyanyi bersama-sama. Tentu itu akan menjadikan situasinya menjadi lebih baik. Mungkin itu ya Mas Albert jawaban dari saya. Bu Vita, thank you. Pertanyaannya keren banget. Kalau kita mulai dari keluarga, kita bisa memulainya dengan seperti itu. Kemudian kalau kita berada pada pihak yang dibully, ada dua hal ya. Tentu pembulian ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolerir. Ya, tentu saja kita akan melaporkan kepada Bapak Ibu Guru bahwa sudah terjadi pembulian. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan atau membuat anak yang membuli itu sengsara, bukan. Tetapi tujuannya adalah untuk membangun peradaban. Bahwa di tempat kita, di sekolah kita, perlu ada sebuah peradaban di mana semua orang merasa aman, semua orang merasa mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Dan itu adalah upaya kita. Kemudian dari sisi kita memaafkan. Karena kita membedakan antara orang dan perilakunya.
Dia membuli bukan dia bukan pembuli, dia orang yang baik yang sedang perilakunya salah membuli dan dia punya kesempatan untuk mengubahnya besok dan seterusnya. Salah satu cara mengubahnya adalah dengan diberi informasi. Membuli itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena jangan-jangan anak-anak ini tidak tahu bahwa itu sesuatu yang tidak beradab, sesuatu yang tidak adil gitu ya. Kemudian setelah kita tahu, setelah mereka tahu, mereka mungkin tidak akan melakukannya. Apalagi kalau mereka tahu akibatnya misalnya. Akibatnya bisa membahayakan, tentu mereka tidak akan melakukannya. Anak-anak yang masih netral seperti itu, tinggal kita beritahu, tinggal kita install belief, value, understanding yang positif. Belief, value, understanding Pancasila. Menurut saya Pancasila saja sudah cukup gitu ya, sudah cukup untuk membingkai anak-anak dengan belief, value, understanding yang bagus. Semoga menjawab pertanyaannya Bu Vita dan terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya ini mau di penghujung. Sudah di penghujung nih Mas. Pak sedikit minta klarifikasinya ini tadi Pak, yang belief ada senior junior ini Pak, berdasar usia tadi. Gimana Mas? Ya, sorry agak terputus. Tadi ada belief kan disebut ada junior, ada senior tadi belief. Gantung usia tadi. Iya mungkin penjelasan sedikit itu. Belief senior junior itu yang tadi saya maksud adalah bukan usianya sih Mas, tapi lebih ke arah belief itu. Jadi belief itu makin kita yakini, makin kita jalankan, makin kita aktualisasikan, dia akan makin meresap, makin menancap menjadi bagian dari identitas diri kita, Mas. Ketika dia sudah menjadi identitas, menjadi power, dan menjadi intention, maka dia bisa disebut sebagai belief yang senior lah. Tadi saya menyebutnya kayak gitu, karena dia umurnya ya bukan umur ini ya, tapi umur kualitas gitu ya. Umur kualitasnya sudah sangat kuat gitu. Nah kalau belief junior itu belief yang baru terinstall gitu ya, yang dia masih rawan godaan Mas. Ya kayaknya beliefnya nggak benar gitu ya. Kemudian saya perlu merubah belief yang lain gitu. Jadi belief juniornya ada belief yang masih belum kuat, masih belum lama kita yakini gitu. Bagaimana cara memperkuatnya? Menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan belief itu. Kalau saya yakin bahwa Tuhan itu ada misalnya, maka saya akan berbakti kepada Tuhan. Kalau saya yakin bahwa kebenaran itu akan menang, maka lakukanlah kebenaran gitu ya. Kalau saya yakin bahwa kerja keras itu akan menghasilkan kesuksesan, ya lakukan kerja keras. Maka proses tadi Mas melakukan, kemudian akan memperkuat, belief lagi, lakukan lagi, akan memperkuat, belief lagi, akhirnya itu menjadi identitas, menjadi power kita, dan menjadi intention kita. Itu Mas Albert. Ya. Jadi kalau tadi sempat disinggung bahwa belief, kemudian tadi yang lebih senior itu artinya meresap gitu, bisa jadi identitas, berarti berwujud dong Pak. Artinya rumah itu bukan sekedar melahirkan nasionalisme yang sisi abstrak konteks itu, tetapi bisa melahirkan manusia Pancasila ini Pak. Karena jadi identitas nih, jadi melahirkan pribadi yang punya nilai, pribadi yang istilahnya ya tadi karena nilai-nilai Pancasila sudah menyatu, meresap jadi manusia yang Pancasila gitu ya Pak. Betul. Kayak misalnya saya ke rumahnya Mas Albert gitu ya, kemudian saya ketemu sama security. Kebetulan di kompleknya Mas Albert ada 3 Albert gitu ya. Kemudian saya tanya kan, kemudian security ditanya, Pak Utoro mau ke tempat Pak Albert yang mana? Oh Pak Albert yang orangnya suka memberi dan pintar IT itu loh Mas. Oh iya saya tahu Pak, mari Pak saya antar gitu. Karena itu sudah menjadi identitasnya Mas Albert gitu. Security tahu, oh ini Mas Albert yang suka memberi dan pintar IT. Akhirnya saya diantar ke sana. Jadi nasionalisme, nilai-nilai Pancasila ketika dia sudah menjadi identitas, power, dan intention, maka dia akan menjadi sesuatu yang kelihatan Mas, sesuatu yang eksis gitu ya, yang bisa dirasakan, bisa dilihat oleh orang gitu. Contoh misalnya gini Mas, saya adalah orang yang suka persatuan, maka saya mempelajari
ilmu-ilmu tentang kolaborasi, tentang komunikasi, tentang coaching, tentang NLP mungkin gitu ya. Sehingga akhirnya saya memiliki kemampuan untuk relationship. Dan saya juga membangun belief-belief yang diperlukan supaya saya bisa membangun relationship. Sehingga akhirnya saya punya power. Dan saya punya intensinya adalah saya ingin membangun komunitas guru coach Indonesia Emas misalnya ya, seluruh Indonesia. Dan hasilnya terlihat Mas, ketika kita sudah meningkatkan belief, value, understanding ini sampai kekuatan yang senior tadi ya, dalam tanda kutip. Dan nasionalisme itu juga kelihatan Mas. Kalau kita serius gitu ya, kalau kita serius menguatkannya. Kelihatannya adalah di peradaban tadi Mas. Peradaban itu tidak mesti peradaban seluruh Indonesia. Peradaban yang paling mudah itu adalah peradaban di keluarga kita, peradaban di tim kita, peradaban di diri kita sendiri. Inilah yang langsung kelihatan, Oke, terima kasih. Jadi malam hari ini sudah dikupas gitu ya, dari habit, dari value, understanding, belief, sampai terakhir ditutup tentang sampai ke identitas itu berwujud gitu ya. Jadi nggak hanya nasionalisme tapi pribadi yang nasionalis gitu ya. Itu terwujud begitu. Jadi sudah dilihat juga prosesnya, pembentukannya, perubahannya, mengubah bagaimana sudah kita bahas malam hari ini. Ya luar biasa sekali. Tentunya kita akan bahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan ini di Sabtu ke depan ini. Ada hal lain Pak sebelum kita akhiri yang mau ditambahkan atau tidak? Oke. Jadi saya kalau banyak orang yang mengatakan bahwa virus COVID-19 itu nyata ya Mas, dan terasa dampaknya gitu ya. Nasionalisme ini juga sesuatu yang nyata, tapi dia tidak seperti virus ya Mas ya. Kalau nasionalisme itu ada positif, karena banyak orang yang menyebutkan bahwa nasionalisme itu abstrak. Dan nasionalisme itu, teman-teman sekalian, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang nyata. Kalau kita serius mencintai Indonesia, kita suka pada value bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, mari kita seriusi. Mari kita benar-benar aktualisasikan dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari tim kita. Maka insya Allah peradaban Indonesia yang aman, yang berkualitas, yang berorientasi kepada delivery ya, pada service excellent, kemudian yang efisien dari sisi cost, kemudian efisien dari sisi inventory, logistik, transportasi dan sebagainya. Maka negara ini akan menjadi negara yang besar, negara yang kuat, negara yang mungkin makmur, negara yang sejahtera. Dan itu semua tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah ini hanya ratusan ribu orang gitu ya. Kalau kita melihat jumlahnya ya Mas, yang paling punya kekuatan untuk melakukannya 270 juta orang gitu ya, adalah kita semua. Dan semoga ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah awal dari hal-hal yang perlu kita lakukan untuk membangun peradaban yang peradaban yang keren gitu ya, peradaban yang tadi aman, kemudian berkualitas, yang service excellent, yang cost efisien, dan inventory, logistik dan sebagainya mudah dan lancar gitu ya Mas. Itu mungkin Mas Albert yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan luar biasanya adalah kalau saya dari sisi tadi disebut IT itu orang atau user itu terima beres dalam bentuk yang kelihatan, bisa website, bisa aplikasi, begitu kan ya. Jadi kalau yang kelihatan berwujudnya yang kita sebut tadi Pancasila, nasionalisme yang berwujud gitu. Nah malam hari ini hebatnya dalam waktu 1 jam Pak juga bongkar nih softwarenya, bahasa codingnya, program yang nggak kelihatannya. Orang terima beres user, terima wujudnya di depan gitu ya, tetapi codingnya di belakang kan nggak kelihatan itu. Nah, tapi malam hari ini dikupas gitu ya, sisi yang tidak kelihatannya, belief, value, understanding yang nggak kelihatan, lalu habit yang nggak kelihatan di permukaan, di bangku, di
pencitraan ini di sehari-harinya nggak kelihatan, tapi dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang nggak kelihatan. Luar biasa, dalam 1 jam sudah dikupas gitu ya. Jadi nasionalisme gabungan antara belief, value, dan understanding. Belief, value, understanding ini lahir dari kebiasaan, lalu tempat untuk melahirkan kebiasaan yang kondusif atau yang ideal ini adalah rumah. Jadi dan nasionalisme ini berwujud atau istilahnya nyata, dan nasionalisme di era sekarang kita maknai membangun peradaban. Begitu kira-kira kesimpulan yang kita bicarakan malam hari ini. Ya, terima kasih buat Pak Utoro. Terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau komen silahkan ditinggalkan di kolom komen Instagram. Terima kasih. Oke, selamat malam. Semua sehat selalu. Ya. Malam, ya, sampai jumpa lagi Sabtu depan. Sampai jumpa lagi, Mas Albert. Ya, ya.